Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Sahabat Yuzain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ana berdoa untuk antum semuanya, untuk saudaraku semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, untuk ibadah kepada Allah, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan mencapai derajat takwa, orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yuzain yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Sampai dengan detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehidupan kita selamat dunia akhirat, lahiriah dan batiniah kita. Kebetulan saya lagi baca kitab ini nih, Ahwalul Qubur dengan Ar-Ruh Al-Imam Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ini kitabnya. Datang seorang sahabat bertanya, bagaimana guru, Ustadz, saat ini yang terjadi fenomena berseliweran berita atau konten-konten tentang, mohon maaf, apa yang terjadi saat ini. Contohnya katanya bisa berbicara dengan ruh, ya. Padahal kita sedih sebenarnya ketika beberapa minggu yang lalu kita mendengar ada kecelakaan yang sampai wafat 2 orang, yaitu almarhumah Vanessa Angel dan juga suaminya. Ya, kita berdoa selayaknya kewajiban sebagai seorang mukmin, seorang muslim, mendoakan saudaranya. Karena bagaimanapun itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita lakukan adalah mendoakan, memberikan kebaikan buat dirinya melalui doa yang terbaik buat keduanya. Kita doakan keduanya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, diampunin dosanya, dan putra semata wayangnya Allah jadikan kelak sebagai anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa serta bagi agama, dan membahagiakan keluarganya, khususnya orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana itu yang kita lihat tayangan-tayangan ya di medsos, ada orang yang bisa berbicara dengan ruh katanya. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan pengetahuan kepada kamu melainkan sedikit ilmu. Secara logika tidak mungkin seorang manusia biasa bisa berbicara dengan ruh. Orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sibuk dengan urusannya, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan di alam dunianya. Bagaimana dia akan kembali lagi ke alam dunia? Bagaimana dia akan bangkit? Kalau kita lihat ada satu tayangan katanya bisa bangkit dari kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang sudah 2 hari di kubur katanya bisa bangkit. Orang sudah 3 hari di kubur katanya bisa bangkit. Masya Allah, ini terlalu berlebihan. Masya Allah. Tayangan-tayangan ini otomatis akan menggoyangkan keimanan daripada kita, orang-orang yang awam. Maka ini wajib harus diluruskan, bahwa apa yang terjadi, yang dilihat, yang didengar, itu adalah, mohon maaf, bukan ruh, atau secara jamak bukannya arwah. Itu adalah jin yang mengganggu keimanan seorang muslim. Sampai kapanpun ia akan menggoyangkan keimanan seorang muslim.
seorang mukmin, seorang mukminah, seorang mukmin. Allahu Akbar. Maka jangan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Kita berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik, mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat di dalam kitab ini Ahwalul Qubur, sedikit saya kutip. Ada ketika orang itu nanti meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus dua malaikat Munkar dan Nakir, akan menanyakan perihal bagaimana semasa kehidupannya si mayit tersebut. Ditanya, marrabbuka, mandinuka, madinuka, ya. Kemudian man nabiyuka, ditanya. Ma kitabuka, ditanya. Akan ditanya semuanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, apa agamamu. Maka orang yang beriman kepada Allah dengan mudah dia akan menjawab semua pertanyaan itu. Bahkan dikatakan di sini, atau malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima. Akan Allah datangkan dua malaikat, ya, yang akan bertanya kepada mereka. Salah satunya menjelaskan al-munkar wal akharun nakir. Munkar dan yang satunya adalah nakir. Mereka bertanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul. Pertanyaan pertama bahasa kita itu, kamu kenal nggak dengan seorang laki-laki yang menyampaikan syariat agama Allah yang benar ini? Kalau orang yang beriman, maka dia langsung menjawab, ya, saya tahu. Huwa Abdullah wa Rasuluh. Dia hamba Allah dan Rasul utusannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini beruntung, dia selamat dari dalam kuburnya. Maka kuburnya Allah jadikan raudhah min raudhatil jannah. Namun satu sisi, bagi orang yang mohon maaf, senantiasa berpaling daripada rahmat, daripada perintah Allah, berpaling daripada perintah Allah, senantiasa melanggar perintah Allah, senantiasa melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka ketika ditanyakan hal ini, bagaimana dia akan menjawab? Dia tidak bisa menjawab. Lisannya akan keluh, akan kaku. Bagaimana dia akan muncul ke permukaan bumi? Bagaimana mata itu bisa melihat? Mata kita mata biasa. Tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang gaib tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda, ya. Beda bukannya kita. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kelebihan untuk bisa melihat. Dan itu yang dilihat adalah bukannya roh. Roh sudah kembali kepada Allah. Ruh orang yang beriman kembali kepada Allah, menikmati kenikmatan. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah janjikan kubur menjadi taman surganya Allah bagi orang yang beriman kepada Allah. Nikmat mereka di situ. Enak mereka seperti pengantin baru, dilayani, diberikan kenikmatan oleh Allah, sebagian daripada kenikmatan surga. Bagaimana mereka akan muncul? Terlebih lagi bagi orang yang ingkar kepada Allah, dia akan disiksa di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana dia akan muncul? Bagaimana ruh itu akan hidup kembali? Ya Allah, ya Rabb, menjumpai orang yang hidup. Ini secara logis saja tidak bisa diterima. Rasional kita nggak bisa menerima kan hal ini. Maka itu yang berbicara adalah jin yang akan mengganggu keimanan orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini mesti kita luruskan, ya. Dan bagi keluarga almarhumah Vanessa Angel dan juga suaminya, ya, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, ketabahan. Dan mohon maaf bagi yang lainnya, tolong jangan lagi ada tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Ya, bawalah umat, bawalah kita kepada tayangan-tayangan yang mendidik, tayangan-tayangan yang akan mengarahkan kita kepada keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.